Bagi kamu trader pemula, trader profesional, ataupun trader yang cinta banget dengan emas, saya kenalkan kalian ke salah satu broker yang amat sangat bagus dari Indonesia, Forex IMF. Jadi tagline mereka itu adalah hashtag jadi trader jago. Kalian bisa start trading itu mulai dari 140.000 dengan lotnya itu adalah 0,01, jadi bener-bener kecil banget. Dan untuk kalian sebagai informasi saja ya, kalian harus tahu bahwa Forex IMF ini sudah mendapatkan izin Bapepti itu dari tahun 2005. Dan saat ini mereka mengeluarkan dua jenis tipe akun yang menurut saya menarik banget, yaitu untuk gold bagi para pencinta gold di seluruh Indonesia dan tipe classic. Jadi kalian bisa ngelihat trading lebih banyak dengan leverage 1:500 dan spreadnya rendah bagi gold classic, komisinya rendah. Minimum depositnya kalian sudah bisa ngeliat ya, 140.000 dengan minimum lotnya 0,01. Ingat bahwa dua akun ini itu free swap 7 hari. Ya, jadi spreadnya super tipis, komisinya rendah, free swap, dan juga kalian itu bisa dapetin hadiah. Otomatis banget kalian tuh bisa ngikuti program poin berhadiah dari Forex IMF ketika kalian mendaftar. Nah, kalian juga bisa melakukan overbook tuh dari akun yang lama. Caranya gimana sih kalau misalnya kita mau daftar? Jadi ada dua cara teman-teman. Kalian tuh bisa daftar melalui Quick Pro, ya aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Ini kalian bisa dapatkan di Play Store dan kalian nanti tinggal daftarkan aja Gmail lalu lengkapi data diri kalian. Selebihnya kalian tinggal deposit dan bisa mulai trade-nya. Atau bagi kalian yang mungkin tidak punya Android atau tidak bisa mengakses Play Store, kalian bisa juga daftar di website. Kalian tinggal daftar, verifikasi, buat password, lalu kalian nanti tinggal lengkapi data-data ya seperti biasanya saja. Lalu deposit, dan nanti kalian tinggal download dan install MT4, login di MT4, dan kalian bisa mulai trade yang kalian jalankan. Menurut saya Forex IMF ini menarik banget untuk kalian bisa gunakan, kalian bisa dalami lagi sebagai broker pilihan kalian yang memang sudah terdaftar dan sudah terlisensi di Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Optimal Trading Entry atau Optimal Trading Entry Zone OTE yang biasanya digunakan ketika orang trading menggunakan ICT ya. Tapi saya menjelaskannya dalam bahasa yang sederhana aja, nggak perlu dibikin repot A, I, U, E, O, kita langsung aja masuk dalam penjelasannya. Sederhananya kalau kita ngomongin OTE itu adalah penggunaan atau teknik yang digunakan dalam ICT yang memanfaatkan area atau price level ya. Jadi dia memanfaatkan yang namanya price level di Fibonacci. Jadi dia memanfaatkan price level yang ada di Fibonacci. Caranya gimana? Ya simple. Teman-teman kalau misalnya ngomongin Fibonacci kan harus dalam pergerakan bullish atau bearish ya. Sebab reasonnya Fibonacci ada itu untuk mengetahui either dia melanjutkan bullishnya seperti ini atau mungkin dia melanjutkan bearishnya. Ya, dia melanjutkan bearishnya seperti ini. Nah sekarang kenapa kita penting untuk mempelajari yang namanya setup OTE ini? Atau misalnya kita mengetahui what is Optimal Trade Entry? Jawabannya sederhana teman-teman, karena umumnya sebagai pergerakan yang terjadi di dalam market, OTE ini adalah salah satu zona yang paling nyaman dan mudah untuk kita entry ketika kita masuk dalam trade-nya. Nah, Fibo sendiri itu kan banyak levelnya teman-teman ya. Ini saya tunjukin. Di sini ada 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6 dan 100% ya. Maka area mana sih yang paling penting? Kalau misalnya yang di ICT kadang mereka itu dibuletin 618-nya jadi 70, 78.6-nya jadi 79. Jadi 70 dan 79. Bisa nggak nih diubah? Ya bisa-bisa aja teman-teman, tinggal ganti settingan. Di sini kalian ganti aja percentage-nya. Misalnya 078, 6079. Supposedly sih harusnya berubah ya kalau misalnya kita ganti ya. Sih. Ini dia 7900 di 2755, saya balikin lagi ya teman-teman ya ke 786. Mana tadi? Nah, ini 786. Nah, 2755 859, kalau 279 2755 803. Ya, beti-beti lah, beda tipis lah kalau misalnya saya bisa bahas. Ya. Ini adalah areanya. Ini saya pakai Fibonacci normal aja. Nah, sekarang bagaimana sih caranya penggunaan dalam OTE? Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama adalah tentukan tren. Yang kedua adalah tentukan swing high dan swing low. Tentukan swing high. Sorry, ini malah kebuka yang lain. Tentukan swing high, swing low. Nah, setelah menentukan swing high, swing low, marking 61.8 sampai ke 7
0,786. Normalnya seperti ini. Nanti kita tinggal buletin aja. Kita balik, kita cek di 61.8-nya dulu dan kita buletin di 78.6-nya ya. Ini adalah 3 langkah utama kalau misalnya kita menggunakan setup OTE dalam trading yang kita jalankan. Begitu dulu. Sekarang kita ngeliat pembentukannya, dia drop, base, dan kita tunggu sampai ada impulse candlestick yang masuk ya. Ketika ada impulse candlestick yang masuk, baru kita bisa di sini. Impulse candlestick masuk, teman-teman bisa perhatikan. Baru dia nahan. Bisa nggak ini kita sekarang pakai Fibonacci? Jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Nanti kita Fibonya dari level yang H1, ini di H1 teman-teman ya. Baru nanti kita untuk entry-nya di M15, M5. Pertama kita marking dulu key levelnya. Di sini resisten, saya ambil dari highest levelnya aja. Supportnya di mana? Supportnya di bawah sini. Dan area resisten dan supportnya ini, kalau teman-teman perhatikan sama ya. Ntar ini saya pakai shapes. Kalau teman-teman perhatikan up arrow, ya ini berarti adalah swing low-nya. Saya ketik aja swing low. Berarti atasnya ini adalah swing high-nya ya. Teman-teman juga bisa perhatikan hal yang sama. Sorry, bukan up arrow. Nih, hapus dulu. Kita line measures, shapes and text, kita down arrow. Nah, loh, how come? Malah sih, ya udahlah. Saya pakai aja. Ini saya anggap ini sebagai swing high-nya teman-teman ya. Swing high. Berarti kita udah dapat swing low dan swing high-nya. Bisa nggak kita sekarang tarik pakai Fibo? Jawabannya bisa. Kita tarik dari H1. Is it possible di H1? Bisa. Nanti kita tinggal confirm di M15-nya. Nah di H1 teman-teman bisa ngeliat 618-nya itu ada di 7212 sih. 7212. Jadi below this level. Untuk 78.6-nya 2729 ya. 2729. Jadi kita bisa taruh juga di 2729 di sini. Nah, sekarang kita coba pindah ke M15. Oke, nah di M15 ini kita bisa ngeliat area yang lain nggak? Teman-teman bisa ngeliat area yang lain nggak? Ini kan tadi kita tariknya dari H1 ya. Sekarang coba kita tarik dari M15. Ini saya hapus dulu. Nah, sekarang kita taruh Fibonya. Ini berarti adalah Fibo H1. H1, ini juga H1 berarti atasnya. Ini kan ditarik dari swing high-nya yang lebih atas ya. Teman-teman bisa perhatikan. Saya tariknya dari atas sini. Sekarang kalau misalnya kita lihat dari M15, at least kita bisa juga narik dari swing high di sini. Ini juga swing high juga. Jadi up sampai drop di bawah. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Ini ada di 2702. Jadi 2702 di sini, 2702. 79-nya di 2716. Nah, ini 2716 menarik nih karena area order block. Nah, sekarang kita hapus aja lagi Fibonya, nggak penting. Kenapa? Karena kita sudah marking. Nah, kita lihat sekarang dalam structure yang terbentuk ya, di kirinya. Teman-teman udah ngeliat hal yang menarik nggak? Tentu kita udah ngeliat beberapa yang menarik. Satu adalah di sini ada order block. Strong order block up, dia ketahan, baru dia momentum ya, impulse. Ada impulse di sini, candlestick impulse. Lalu dia bergerak menurun. Sehingga ini salah satu order block yang menarik kita perhatikan. Kita marking dulu. Kalau area atas ini perlu diperhatikan, saya bisa hapus aja dulu biar kita nggak terlalu banyak areanya. Ketika dia impulse, dia drop. Di sini ada 3 candlestick, nahan, drop, up, drop, baru dia lanjut drop lagi. Sehingga kita bisa bulatkan aja di pertengahannya di sini. Sebenarnya tarikannya sama sih sebenarnya teman-teman ya. Ini saya basically ngambil dalam pembentukan yang sama aja. Nggak ada pembentukan yang lain. Maksudnya saya ngambil sebenarnya dari Fibonacci retracement-nya aja sih tadi. Tinggal sekarang kita sesuaikan aja dengan pembentukan candlestick yang ada di sebelah kirinya. Ini menarik, dan ini juga salah satu area yang menarik karena dia nggak berhasil up kembali ya di M15. Sehingga kalau misalnya nanti dia ngehit lagi area tersebut, kita bisa masuk untuk entry sell. Jadi ada 2 area sell yang bisa kita manfaatkan. Dan inilah yang disebut sebagai OTE ya, Optimal Trading Entry, yang kita bisa manfaatkan dalam XAUUSD. So kita masuk patterns, line measures, short position. Pertama adalah di sini. Target kita tentu sampai paling bawah, tapi ini target normalnya aja. Teman-teman bisa sesuaikan lagi. Maksudnya sesuaikan ya, ada TP1, TP2, TP3 dengan stop loss-nya deket sama area sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita pakai OTE itu normalnya adalah kita tarik Fibo up sampai bawah, dia masuknya di 79, which is di area ini. Ya, which is di area ini tadi masuknya. Dan stop loss-nya itu di atasnya swing high. Jadi stop loss-nya itu seperti ini. Nah, ini kan swing high tadi kita tarik dari sebelah sini ya. Jadi di atasnya sedikit. Gini.
ini adalah kalau misalnya kita pakai OTI. Sebenarnya sama aja, sama-sama optimal trading entry. Bedanya ini lebih safe aja karena di 79 ya, 78.6. Sedangkan kita sudah manfaatkan juga ada dua area, 61.8 sama 78.6. Dua-duanya bisa dipakai teman-teman. Yang penting kita sudah marking dulu the zone-nya. Jadi kalau nanti dia profit di sini, kita tinggal tunggu lagi di area lebih atas. Simple seperti itu. Dan ini kalau kita mau 1:2 aja lah ya. Nah misalnya gini, 1:2 kita jalankan. Ini saya stop loss-nya pas banget di area selanjutnya. Jadi kalau nanti dia loss, kita tinggal recovery entry untuk di area atasnya lagi. Simple ya. Jadi kita biarkan dulu pergerakan yang terjadi dalam trade yang kita jalankan saat ini. Apakah dia hit atau enggak? Let's see. Dia drop. Nah, sebenarnya ini dia ada drop yang lebih dalam lagi ya. Teman-teman perhatikan, di sini ada di area drop yang lebih dalam lagi. Jadi swing low-nya sebenarnya ada bisa lebih bawah, tapi nggak apa-apa. Kita akan sudah tarik sebelumnya di area di atas. Kita lihat apakah dia ngehit. Nah, dia up di sini, berarti kita agak sini dikit. Karena kan biar sama ya, biar serupa, saya maju dikit. 0,7 biar nggak gitu cepat. Nih H1 kita manfaatkan untuk Fibonacci retracement-nya ya. Dia masih melambat, going down, up, masuk dalam zone. Ini dia nge-retest. Sudah berarti kita entry untuk sell-nya. Sekarang tinggal di hold aja ya kan, berharap dia bisa giving us a good profit 1:2. Oke, let's see. Oke. Dan giving a good profit. Kita lanjutkan 0,1. Teman-teman bisa perhatikan pergerakan dari harganya. Dia nge-retest kembali, nggak berhasil break, still a good things. Berarti kita bisa profit sekali. Di sini pun kalau misalnya teman-teman re-entry kembali juga tetap bisa profit. So profitnya 2 kali dengan drop yang signifikan selanjutnya. Ya. Jadi simple teman-teman penggunaan OTI dalam trade kalian. Kalian bisa pakai Fibonacci retracement. Yang penting tadi ingatin langkah-langkahnya ya. Tentukan trend, tentukan swing high dan swing low, dan marking areanya 61.8 sampai ke 78.6. 61.8 itu bisa kita masuk untuk sebagai entry, 78.6 atau 79 itu juga kita bisa masuk sebagai entry. Sama aja kalau trennya bullish maka dari swing low ke swing high. Jadi tinggal dibolak-balik aja teman-teman sekalian. So thank you buat teman-teman yang sudah menonton.